Selamat pagi sahabat Sabda Hidup yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Jumpa lagi bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan pagi ini, Minggu 7 Juni 2020, pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Permenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi sahabat Sabda Hidup yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Bersama gereja semesta pada hari ini, kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Satu pertanyaan di pembukaan renungan pada pagi hari ini yang ingin saya lontarkan menjadi bahan refleksi kita bersama. Kapan kita dipersatukan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus? Kita dipersatukan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yakni pada saat kita dibaptis. Di sana terdapat rumusan, "Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Nah, pada saat inilah untuk pertama kalinya kita dipersatukan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, menjadi putra dan putri Allah yang sejati. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dalam Injil pada hari ini kita telah mendengar bersama bagaimana Allah memperlihatkan kasih-Nya yang nyata dan luar biasa agungnya kepada kita manusia. Kasih-Nya yang luar biasa agungnya itu terwujud secara nyata dalam diri Yesus. Allah hadir secara nyata di tengah kehidupan kita. Allah hadir dalam bahasa yang dapat kita mengerti. Allah hadir sebagaimana kita manusia. Dan keagungan kasih itu mengalami kepenuhannya pada saat putranya Yesus Kristus Sang Juru Selamat menderita dan wafat di kayu salib. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kiranya karena Allah yang kita imani ini ialah kasih, Allah adalah kasih, maka dengan sendirinya hidup kita juga senantiasa dialiri oleh kasih. Kasih memampukan kita
untuk memiliki rasa cinta terhadap sesama yang lain. Kasih memampukan kita untuk memiliki rasa kepedulian satu sama lain. Kasih memampukan kita untuk saling berbagi satu dengan yang lainnya. Hanya dalam pribadi yang memiliki kasihlah akan lahir kedamaian yang sejati. Bertepatan dengan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus yang kita rayakan pada hari ini, kita telah melihat kasih yang Allah nyatakan dalam hidup kita. Allah yang kita imani ialah Allah yang mewujud dalam 3 diri atau 3 pribadi. Bapa sebagai pencipta, Putra sebagai penyelamat, dan Roh Kudus sebagai pembimbing, penuntun langkah hidup kita. Luar biasa, sahabat Sabda Hidup yang terkasih. Bukti nyatanya kasih Allah dalam hidup kita, bahwa setiap hari kita dimampukan untuk terus berkarya. Setiap hari kita dimampukan untuk berusaha menghadirkan kebaikan, sukacita, dan berkat dalam hidup kita. Inilah cara kerja kasih Allah yang nyata dalam hidup kita. Semoga perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus pada hari ini kembali membangkitkan semangat cinta kasih dan pengorbanan dalam diri kita. Mari kita saling menimba inspirasi dari keteladanan yang Yesus berikan kepada kita. Allah senantiasa hadir secara nyata dan tinggal bersama-sama dengan kita. Allah yang kita imani bukanlah Allah yang jauh, Allah yang sungguh dekat. Sepenggal lirik lagu mengatakan bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Maksudnya ialah sesering mungkin kita berdoa, maka Allah sangat dekat sekali dengan hidup kita. Akan tetapi apabila kita tidak pernah berdoa, mana mungkin kita dapat merasakan bahwa Allah itu sungguh dekat dengan hidup kita. Mungkin kita akan merasakan, Allah ini kok di mana keberadaannya, terasa jauh sekali. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk mari kita kembali menyadari bahwa Allah yang kita imani ialah Allah yang senantiasa dekat dengan hidup kita. Roh Kudus yang Ia utus untuk menyertai perjalanan hidup kita ada bersama kita 24 jam setiap harinya. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, pada perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, semoga kita yang telah dipersatukan melalui sakramen pembaptisan yang telah kita terima, iman kita semakin diteguhkan, cinta kasih dalam diri kita semakin dikuatkan. Mari kita saling bahu-membahu untuk mewujudkan dunia yang penuh kasih, dunia yang penuh dengan kedamaian. Karena hanya dalam diri orang-orang yang mengutamakan kasih dalam hidupnya akan lahir kedamaian, sukacita yang luar biasa. Semoga melalui permenungan ini kita dimampukan untuk masuk pada permenungan pribadi yang lebih mendalam, agar kehidupan iman kita dari hari ke hari kian mantap. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu, selamat merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Kasih dan kebaikan Tuhan menyertai hidup kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Amin.